Luar biasa Bang Jimmy, lagunya benar-benar cocok dengan topik yang akan kita bahas hari ini, bahwa semua karena anugerah Tuhan. Ya. Permainannya luar biasa dan diurapi ya Bang Jimmy. Terima kasih sudah hadir di podcast. Terima kasih Tuhan. Semakin diberkati, dipakai Tuhan luar biasa ya. Terima kasih Bang Jimmy. Kita kedatangan tamu yang luar biasa malam hari ini. Semua pemirsa podcast, terima kasih Tuhan. Bukan saja dia adalah seseorang yang sudah jadi berkat di Indonesia bahkan bangsa-bangsa, tetapi apa yang dia lakukan sangat menyentuh hati kita. Dan malam hari ini kita akan undang Kapten Rico Seta. Silakan Kapten, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di podcast. Terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Baik Kapten. Terakhir kita ketemu di Kalimantan. Dalam bareng ya. Iya. Nggak terlupakan. Saya ingat dari seluruh perjalanan Kapten melayani seorang sopir. Ini. Ya. Iya ya. Di Pangkalan Bun. Oh iya. Pesawat sudah hampir mau take off. Iya. Kapten menahannya karena belum selesai dengan supir tersebut. Dan itu sangat menyentuh hati saya. Punya hati terhadap mereka yang terhilang, mereka yang hidup di dalam dosa, dan Kapten sungguh mau mereka dimenangkan buat Tuhan. Amin. Malam ini di podcast Terima Kasih Tuhan kita akan berbincang-bincang dengan Kapten Rico Seta. Bagaimana dia seorang kapten pilot dari Batik Air yang kita tahu kesaksiannya ada di mana-mana ya. Hari ini dia akan berbagi hal yang sangat mendalam. Bagaimana pengalamannya dengan Tuhan, hidup di dalam banyak sekali badai, banyak sekali pembentukan, tetapi itu yang membawa beliau sampai hari ini loh. Kapten, pasti Kapten punya banyak cerita yang akan dibagikan buat kita semua. Banyak orang berpikir bahwa berterima kasih itu adalah berkat disembuhkan, berkat mungkin naik gaji, mungkin juga berkat karena mereka itu ngalamin terobosan di kehidupan. Tapi malam hari ini kita mau mendengar bahwa kesulitan hidup itu justru di situ berkat. Yeah. Mungkin Kapten bisa bagikan story, satu aja kisah dari kehidupan Kapten. Iya. Thank you sekali lagi Ibu Maria buat kesempatan yang ini. Suatu kehormatan saya bisa diundang di acara podcast ini. Of course hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita hidup menurut kehendak Kristus dan mengerti betul paham tentang hati Kristus ya. By the way, aku udah gak di Batik sekarang. Aku di Lion Air. Oh, Sejak 2018. berarti udah lama kita nggak ketemu. Waktu itu aku masih di Batik. Oke. Jadi 2018 itu saya sudah pegawai Lion. Oke. Tetapi aku sempat bantuin Batik itu benar. Waktu aku nerbangin Palu, kejadian Palu. Ya. Nah itu aku dipinjam dari Lion ke Batik. Tapi sekarang aku full di Lion. Ya, Kapten. Contoh kehidupan yang dimana kita harus mengucap syukur kan begini. Bottom line dari semua yang harus kita paham tentang hidup bersama Kristus adalah gitu. Tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih sama Tuhan. Ini prinsip yang utama. Saya tanya sama Ibu Maria, apa yang kurang dari Yesus telah buat bagi kita sehingga kita punya alasan tidak berterima kasih sama Dia? Bukankah pengorbanannya sangat luar biasa? Jadi itu yang orang harus tahu. Berterima kasih, mengucap syukur itu bukan suatu pilihan, tetapi itu adalah hidup. Ya. Karena begitu pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Jadi itu yang membuat kita sadar betul apapun kondisi, situasi dan perkara, kita nggak punya alasan untuk tidak berterima kasih. Paulus pada saat di penjara, didera, dia menulis surat-surat kisah-kisah para rasul atau surat-surat kepada rekan-rekannya. Betul. Untuk tetap bersuka cita walaupun bonyok-bonyok di penjara. Berapa kali karam kapal. Iya.
Tidak ada alasan dia untuk dia kesel, komplain, gitu. Kemudian dia tidak mengucap syukur, itu sama sekali tidak. Ini dulu kita bicara tentang garis besar tentang mengucap syukur. Nggak boleh, nggak bisa, tidak bisa ditawar, dan bukan pilihan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena yang dia buat melebihi segala sukacita alam semesta ini terhadap kita. Gitu. Contoh dalam hidup, satu aja ya. Satu aja. Apa mau satu gudang? Satu aja kayaknya juga banyak. Banyak ya, satu aja banyak ya. Pernah dengar saya kena sakit COVID? Pernah. Nah, saya baru kena sakit COVID 3 kali. Baru 3 kali. Jadi yang pertama, saya salah satu yang pertama di Indonesia, salah satu orang yang pertama juga masuk Wisma Atlet. Waktu 2020 saya kena COVID di bulan Maret. Ketularannya mungkin awal Maret, Februari, awal Maret. Terus dari situ saya panas. Di situ sakitnya sangat luar biasa. Kalau saya harus katakan, sampai akhirnya batuk saya mengeluarkan darah. Kemudian tubuh saya ini mengalami ini ya, apa namanya, kayak disobek-sobek, kayak cabik-cabik. Dulu saya pernah diinterview sama ini juga ya, dengan SKB McLaren. Sangat rambut mulai rontok, terus tidak bisa merasa, kemudian nafas sudah benar-benar pendek. Di situ justru saya merasakan ucapan syukur. Kalau saya boleh ada di pengalaman itu, ya saat itu pun dalam saat menjalani, Tuhan, saya sakit luar biasa. Tapi aku percaya penyertaan-Mu. Ngomong masalah penyertaan ini bisa sembuh, bisa tidak. Sembuh, tapi kalau tidak disertai Tuhan ya percuma. Gitu kan? Jadi terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Setiap hari saya masih melek ternyata dan bisa bernafas. Saya pernah di toilet itu sempat hilang. Selama 15 menit kolaps gitu. Saya pikir itu hari saya, ternyata enggak. Napas saya susah sekali, panas tinggi. Terus kemudian waduh, badan ini berkeringat terus, nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya saya di ICU, ditemukan di apartemen, kemudian ambulans datang dan membuka pintu, mendobrak pintu. Masuk, mendapatkan saya sudah sekarat. 5 rumah sakit menolak karena tidak punya kemampuan dan tempat untuk memelihara COVID. COVID saya parah. Wisma Atlet pun hanya yang ringan, menengah, saya berat. Nah, saya bangun-bangun di ICU lagi. Dan udah diinfus pakai oksigen. Dalam keadaan seperti itu, saya terima kasih Tuhan buat kesempatan. Nggak punya alasan untuk kenapa ya saya harus sakit. Tuhan, kenapa saya harus susah ini? Nggak ada. Saya memikirkan Tuhan, di nafas terakhir saya, ini saya tetap mau memberitakan tentang Injil. Jangan biarkan saya mati tanpa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Dan itu yang akhirnya saya, kalau orang pernah dengar kesaksian saya nggak pernah minta kesembuhan. Saya hanya mempersiapkan hari saya berhadapan dengan Tuhan. Itu yang membuat saya mengucap syukur, karena I think this is the day saya akan ketemu Rajaku. Memang saya sempat mengalami tekanan secara pribadi. Wah, sudahkah saya menyelesaikan masa lalu saya? Gitu kan? Ini yang paling susah. Tapi disitulah saya berpikir Tuhan, forgive me kalau ada yang salah, kalau ada yang lalai. Ampuni kalau saya tidak berbuah, masih ada yang tidak berbuah di sektor hidup saya. Akhirnya di terakhir saya bilang, Tuhan, izinkan nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil. Nah, disitulah saya memulai chapter saya bersama Tuhan dalam keadaan yang paling mengerikan, memberitakan Injil. Gitu. Salah satunya Om Jimmy tadi. Saya minta tolong buatin lagu instrumen bersama istrinya dan adiknya istrinya, adik iparnya, menyanyikan lagu Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman. Lagu itu bukan untuk menguatkan aku,
tapi untuk mengkonfirmasi bahwa kamu lagi di dalam lembah kekelaman, tetapi tangan Tuhan gak akan pernah lepas dari kamu. Dan lagu itu saya bagikan ke ruang ICU, semua orang mendengar. Iya, saya kalau ditanya menceritakannya gampang hari ini. Dulu ngejalaninnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Nangis sudah gak bisa. Nafas sudah tinggal, udah tinggal benar-benar susah. Saya di situ tetap terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Di situ saya berdialog sama Tuhan, saya tanya Tuhan, saya cuma minta satu, di nafas terakhir saya memberitakan Injil, yang kedua beri saya kekuatan untuk melakukannya. Iya. Dalam conversation itu seperti Tuhan tanya sama saya, kamu masih mau terus apa enggak? Wah, thank you Jesus. Saya nggak jawab terus, saya nggak jawab udah. Jawaban saya cuma tadi, kembali lagi. Detik hidupku memberitakan Injil. Itu. Disitulah aku mengucap syukur, terima kasih, mengucap syukur. Ketemu jiwa, saya ceritakan Yesus. Saya pikir hari ini hari saya terakhir. Saya udah siap dipanggil. Besok masih hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Wah, terima kasihnya. Infus di mana-mana, sakitnya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saya sempat membagikan Injil kepada pasien yang ada di dalam. Puji Tuhan. Saya ceritakan tentang Yesus, pengampunan dosa, penebusan. Dia percaya. Dalam waktu 4-5 hari dia sembuh dari COVID. Boleh pulang. Bayangin gak Bu? Saya belum sembuh, makin jelek, paru-parunya makin putih. Punya alasan gak komplain sama Tuhan? Bisa. Tuhan dia disembuhin, kenapa saya tidak? Tuhan dia ditolong, kenapa saya tidak? Enggak, saya mengucap syukur, thank you Jesus. Orang ini telah Engkau jamah. Orang ini telah mendengar nama Yesus. Orang ini telah dibenarkan. Dia pisah sama saya, pegang tangan saya, Captain kita harus ketemu nanti di luar. Ya, dia bukan orang percaya. Kemudian terima kasih doanya, terima kasih buat makanannya, terima kasih buat buahnya, minumnya, apanya. Karena saya nggak bisa makan, saya kasih semua ke dia. Saya punya 1000 alasan untuk komplain sama Tuhan. Tetapi mengingat kepada kebaikan Tuhan yang dia korbankan, saya nggak sebanding. Tidak ada dalam benak saya, tidak ada dalam pikiran dan pilihan hidup saya untuk tidak terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. 2 pasien yang berikutnya pun mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya masih sekarat. Haleluya. Wow. Saya dengerin kesaksian Captain tahan napas karena saya bisa ngebayang waktu dalam masa yang begitu kritis, Captain memutuskan untuk bilang terima kasih Tuhan dan bersyukur sekalipun di nafas-nafas yang tidak sejengkal barangkali waktu itu. Saya cuma terpikir Captain waktu Captain bilang gak ada alasan untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Padahal momen dimana mengalami sakit COVID itu belum terjadi. Captain sudah punya statement itu. Pernah punya pengalaman apa sampai Tuhan itu begitu berharga buat Captain? 2018 mungkin ingat Palu. Nah, itu salah satunya. Pengalaman yang ringan-ringan, mungkin mobil saya diisi bensin sama Tuhan dalam keadaan kosong. Saksinya ada. Pesawat saya terbang, mesinnya meledak, kemasukan angsa. Badai di Hong Kong. Saya udah gak punya bensin, Tuhan stop badai hanya supaya saya bisa landing. Karena kalau saya gak landing, saya udah gak punya bensin. Saya, itu salah satunya. Sakit, demam berdarah, hari keempat sudah koma. Kena tipes di Bangkok seminggu. Kena cacar. Kena digigit anjing rabies, nih ada bekasnya 1. Di kaki 1, ada 3. Masih hidup. Tangan kiri saya ini bengkok.
Waktu umur 2 tahun jatuh dari jendela. Karena waktu itu asisten rumah tangga naruh saya di situ. Saya masih 2 tahun. Terlepas. Jatuh. Untung bukan di kepala. Jatuhnya di tangan. Bengkok. Sebenarnya saya nggak bisa jadi pilot. Tangan saya bengkok begini nih. Ya. Jadi kalau pemeriksa lihat tangan saya tuh bengkoknya begitu. Tapi kenapa sekarang saya bisa jadi pilot? Bisa lurus lagi. Waktu saya tinggal di Amerika, Tuhan patahin lagi. Dilurusin. Saya nggak pernah pengen jadi pilot. Saya maunya jadi masinis kereta api. So simple ya. Iya. Ayah saya pilot tempur, kakak saya pilot, yang satunya pilot. Saya lihat pesawat aja muntah. Tetapi saya hidup ini untuk to serve the purpose of God in you. Efesus 2 ayat 10. Gitu. Ini loh yang orang harus sadari. Kita nih hidup lahir ada untuk serving, to serve the purpose of God. Ya. Untuk melayani, menghidupi, mengerjakan tujuan hidup, tujuan kehendaknya di dalam hidup kita. Ya. Gitu. Yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Kalau tangan bengkok gak mungkin jadi pilot. Ya. Dia luruskan karena saya harus jadi pilot. Ya. Ya ujung-ujungnya mungkin karena tadi yang palu itu. Kembali ditarik mundur. Saya waktu masih kecil, janin, saya sudah mengalami kematian. Diaborsi. Jadi saya sebetulnya sudah gak ada. Tetapi karena dia menjaga saya, sehingga ibu saya seminggu diaborsi, dikasih obat, disuntik. Dokternya bilang, Bu, janinnya kuat banget. Udah pelihara aja anaknya. Wah, ibu saya ketakutan udah dikasih obat kan. Takutnya lahir gak ada tangan, gak ada hidung, gak ada apa, kan lucu gitu kan. Wah, mama saya ketakutan. Tapi mama saya tidak mengambil keputusan yang salah. Mungkin kalau zaman sekarang bahasa dikurek gitu ya. Ya. Enggak, dia tetap teruskan. Nah, disitulah sebelum yang COVID ibu tanyakan tadi, disitulah Tuhan membentuk saya untuk melihat masa lalu, kesetiaan dia di dalam hidupku. Itu yang menjadi jawaban kenapa saya tetap berterima kasih. Ya. Gitu. Wow. Bersyukur. Jadi sebelum ada, dilahirkan saja memang sudah mengalami badai ya. Iya. Justru dari orang yang betul-betul kita kasihi, orang tua kita. Tapi Captain punya respon hati yang begitu luar biasa. Tidak melihat masalah itu sebagai sesuatu yang mengancam. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang akan membinasakan hidup. Bahkan mungkin bisa marah kepada Tuhan. Iya. Tapi Captain melihat itu sebagai anugerah. Dan Tuhan bekerja di dalam persoalan itu justru untuk membentuk Captain Betul. menjadi pribadi yang punya belas kasihan Betul. begitu luar biasa terhadap jiwa. Di pagi hari ini Captain, kalau Captain mau berpesan kepada para pemirsa, pasti ada jutaan orang yang hari ini mengalami part-part dari kehidupan mereka Betul. yang hampir mirip mungkin dengan Captain, cuma story-nya yang berbeda. Betul. Kira-kira apa yang Captain mau sampaikan buat mereka? Pesannya adalah, pertama, teman-teman harus ketemu dengan namanya Yesus Kristus. Pada saat Anda dan saya ketemu namanya Yesus Kristus, Dia yang akan mengubah hidup. Iya. Dia yang akan memberikan kekuatan itu. Dia yang akan menyediakan segala solusi dalam hidup. Sekalipun buntu dan tidak ada jalan, tetap solusi disediakan. Anda dan saya harus mengenal bahwa Anda adalah manusia Kristus. Kalau kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita, masalah apapun engkau akan sanggup lewati. Gitu. Walaupun kadang-kadang kalau saya bilang dulu istilahnya setengah mati. Ya kan? Habis-habisan. Tapi engkau dan saya harus kenali Kristus, hidupi, maka engkau akan sadar. Kenapa saya harus bilang
kita harus menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa lega di dalam hidup, bisa menerima, tidak komplain, tidak bersungut-sungut, tidak khawatir karena figur Yesus yang kita hidupi. Itu. Yesus itu bukan jubah yang kita pakai, tetapi Yesus itu ada untuk masuk ke dalam diri kita. Roh Tuhan masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus masuk dalam kita, mentransformasi dan mengubahkan kita, sehingga apapun masalahnya kita akan hadapi dengan, kalau orang bule bilangnya brave, gitu ya, dengan iman yang gentle, dengan iman yang berani menghadapi. Orang yang berani menghadapi masalah adalah orang yang bisa menerima masalahnya, tetap bertekun di dalam masalahnya, dan keluar menjadi pemenang. Orang yang brave itu adalah orang yang bisa menerima suatu perkara dan dia keluar sebagai pemenang. Yang membuat dia menang, of course, Kristus yang tinggal di dalamnya. Temui Kristus, hidupi Kristus. Jangan hanya menutupi hidup kita dengan Kristus, tapi gantikan hidupmu, karaktermu, sifatmu seperti Kristus. Maka kita akan kuat. Siapapun punya masalah, bahkan ada yang lebih berat daripada saya, baik sakit, penyakit, atau masalah apapun. Karakter Kristus itu yang akan membuat Anda tetap menjadi kuat sebagai batu karang. Sehingga Anda tidak digoyahkan oleh berbagai macam masalah dalam hidup. Karena hanya itu, Kristus. Jadi kalau engkau menganggap Kristus ada di luar, itu juga salah. Kristus itu memberi diri untuk dia masuk di dalam diri kita. Problemnya kita tidak menghidupi Kristus. Kenapa kita gagal mengiring Yesus? Karena kita tidak menghidupi Kristus. Tidak menghidupi sifatnya, karakternya, cintanya, kasihnya. Tetapi kalau engkau paham, engkau dan saya paham tentang hal ini, maka engkau akan sanggup. Haleluya, haleluya. Jadi pemirsa sekalian, Bapak Ibu Saudara, kita terberkati dengan satu kunci untuk kita bisa menang, untuk bisa kita kuat, untuk kita bisa tetap bersyukur sekalipun keadaan itu tidak menyenangkan, adalah Kristus. Bila kita ada Kristus, maka kita akan sanggup menghadapi badai hidup sebesar apapun. Dan tadi Kapten katakan kita pasti kuat. Karena kekuatan itu bukan dari diri kita, tetapi dari Kristus itu sendiri. Pagi hari ini kami menantang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, undang Kristus masuk ke hati. Izinkan dia berkuasa atas hati kita. Sehingga kalau orang dunia sedang ditakutkan dengan berbagai macam keadaan saat ini ya, Kapten. Kalau Bapak, Ibu, Saudara punya Kristus, pasti jaminannya Bapak, Ibu, Saudara pasti akan kuat dan menang di atasnya. Bukan cuma Kapten yang ngalami, Bapak, Ibu pun pasti akan mengalami. Amin. Untuk itu, Kapten Ricoseta akan berdoa untuk Bapak, Ibu. Untuk dikuatkan, untuk dibangkitkan, bahkan bisa menjadi pemenang. Kapten boleh berdoa untuk Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian? Ya. Oke, pemirsa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang melihat podcast pagi hari ini, kami yang di studio semua, kita satu hati, kita akan berdoa. Tidak hanya berdoa, bukan hanya meminta, tetapi berbicaralah. Biasakan berbicara dengan Tuhan, berperkara dengan Dia. Ini sangat penting. Jadi, di saat kita tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, kita akan bisa paham jalan cerita hidup kita nanti. Gitu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Kristus, terima kasih Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kami hadir di studio bersama para pemirsa yang akan melihat. Tuhan, hari ini satu hal yang kami minta, supaya setiap kami berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Kami menerima Kristus di dalam diri kami. Kami mau ditransformasi menjadi manusia-manusia Kristus.
manusia-manusia yang kuat, berintegritas, yang kudus, yang sempurna, benar, dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan itu sendiri. Roh Kristus itu yang menuntun kami. Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, kami nggak punya alasan untuk tidak mengucap syukur. Kami nggak punya alasan untuk tidak berterima kasih. Kami tidak punya alasan untuk komplain, bersungut-sungut Tuhan. Karena di dalam diri kami, di dalam diri pemirsa ada diri Tuhan. Tuhan, biarlah kami kuat dan berjalan di atas kebenaran-Mu. Biarlah firman itu yang Kau nyatakan di dalam Alkitab itu kami hidupi Tuhan. Benar, Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan yang telah mentransformasi kami, mengubah kami menjadi manusia-manusia Kristus segambar serupa dengan Engkau. Aku berdoa untuk siapapun yang melihat podcast ini, Tuhan. Kami berdoa supaya mereka benar-benar menjadi manusia Kristus yang utuh, yang kuat. Sehingga mereka bisa berjalan dan mengemban tugas to serve the purpose of God di dalam hidup mereka. Biarlah mereka keluar sebagai pemenang yang benar-benar menang. Tidak hanya terhadap problem hidup, tetapi menang terhadap jiwa-jiwa yang masih diselimuti oleh kegelapan, dan mereka boleh memenangkan dan ikut menyelamatkan dalam pekerjaan Kristus terhadap jiwa mereka. Mereka boleh menjadi pemenang tulen, boleh pemenang sejati yang tidak hanya menang terhadap perkara dunia, tetapi mereka menang atas orang-orang yang belum diselamatkan. Ini doa kami malam hari ini, Bapa, supaya setiap kami yang ada di dunia ini tidak fokus kepada dunia, tetapi biarkan kami fokus kepada kehendak hati Bapa untuk kami kerjakan di dunia ini selama kami masih hidup. Kami berdoa untuk para pemirsa yang terkasih dan rekan-rekan di studio ini, pengurapan Tuhan itu penuh atas kami, karena kami dinaungi oleh Roh Kudus. Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, we love you Lord. Amen. Amen. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bukan saja diberkati, tapi saya dan Kapten percaya pasti ngalamin terobosan. Amin. Ada yang pada pagi hari ini sungguh hidupnya ditransformasi oleh Tuhan setelah mendengarkan kesaksian dari Kapten Ricoseta. Doa kami adalah, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan terus semangat, bahwa masalah bukanlah alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Justru masalah itu mengangkat kita seperti Raja Wali. Kalau dia bisa terbang tinggi oleh karena adanya badai. Amin. Maka karena itu kita perlu mengucap syukur, segala perkara dapat diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Boleh Kapten ngajak semua pemirsa untuk terus ikuti podcast, share, komen daripada podcast Terima Kasih Tuhan. Wani Piro. Oke, guys. Semua yang diberkati, engkau yang menjadi biji mata Tuhan, permata hatinya Tuhan, engkau yang telah ditebus dan akan menyelamatkan banyak orang, engkau pewaris kerajaan surga. Ikuti podcast ini terus, karena podcast ini memberkati. Podcast ini membawa kemuliaan Tuhan. Ikuti terus podcast-podcast yang berikutnya yang akan disediakan. Engkau akan ketemu pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang benar-benar bertemu dengan Kristus. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya Ibu Maria dan tim. Terima kasih jauh-jauh Kapten mau datang ke sini. Terima kasih banyak Kapten. Thank you. Kita semua diberkati ya, semua teman-teman di studio. Amin. Semua pemirsa sekali lagi terima kasih menjadi pemirsa yang setia dan menjadi berkat. Sampai jumpa hari Sabtu pagi depan di podcast Terima Kasih Tuhan. God bless.